warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Nur Fadila dengan NPM 2024-21500-345. Di sini saya akan membahas mengenai materi HAM dalam Islam, demokrasi kepemimpinan dalam Islam, dan juga konsep masyarakat madani dalam Islam. Materi yang pertama adalah HAM dalam Islam. HAM dalam Islam adalah hak-hak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. HAM merupakan kewajiban fitrah yang mendasar yang tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia adalah kumpulan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Ada pula sejarah hak asasi manusia. Yang pertama, Piagam Agung 1215 atau disebut dengan Magna Carta, yang mengatur bahwa raja tidak kebal hukum dan menjadi dasar bagi sistem monarki konstitusional di Inggris. Yang kedua, Undang-Undang Hak Milik atau disebut Bill of Rights tahun 1689 yang menyatakan bahwa semua manusia sama di hadapan hukum sebagai benih tumbuhnya demokrasi dan negara hukum di Inggris. Yang ketiga ada The American Declaration of Independence yang terinspirasi oleh pemikiran Rousseau dan Montesquieu yang menegaskan kebebasan individu dan juga hak-hak dasar. Ada pula sejarah HAM menurut Islam. Yang pertama, ada Piagam Madinah 624 Masehi yang menyatakan bahwa umat Islam bersatu meski berbeda suku dan menjalin hubungan baik dengan komunitas non-muslim berdasarkan prinsip-prinsip saling membantu, menghormati kebebasan beragama, dan membela yang teraniaya. Yang kedua, ada Deklarasi Kairo 1990 yang menegaskan persamaan dan kebebasan, hak hidup, kehormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, serta kesetaraan wanita dengan pria, dan juga hak anak terhadap orang tua, serta hak memperoleh pendidikan. Dan ada pula hakikat HAM dalam Islam. Yang pertama ada hak persamaan dan kebebasan, yakni dibahas pada Quran Surat Al-Isra ayat 70, An-Nisa ayat 58, dan juga 105, 107, dan juga 135, serta Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Yang kedua, ada hak hidup yang dibahas pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 dan juga Al-Isra ayat 33. Selanjutnya, yang ketiga ada hak perlindungan diri yang dibahas pada Quran Surat Al-Balad ayat 12 sampai dengan 17 dan juga At-Taubah ayat 6. Yang keempat, ada hak kehormatan pribadi yang dibahas pada Quran Surat At-Taubah ayat 6. Selanjutnya yang kelima ada hak berkeluarga yang dibahas pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, Quran Surat Al-Rum ayat 21, dan An-Nisa Surat 1, dan juga At-Tamrin ayat 6. Yang keenam ada hak kesetaraan wanita dengan pria yang dibahas pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 dan juga Al-Hujarat ayat 13. Selanjutnya ada hak anak dari orang tua yang dibahas pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan juga Al-Isra pada ayat 23. Materi selanjutnya adalah konsep masyarakat madani dalam Islam. Yang pertama, pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani atau disebut sebagai civil society dalam Islam merujuk pada masyarakat yang dibangun atas dasar-dasar nilai keadilan, kedamaian, kebebasan, dan solidaritas sosial. Masyarakat ini tidak hanya terdiri dari individu-individu, tetapi juga saling berinteraksi dalam membangun kebaikan bersama,
berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan moralitas. Yang kedua, ada ciri-ciri masyarakat madani dalam Islam. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Masyarakat madani dalam Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan, di mana setiap individu diperlakukan setara tanpa diskriminasi, baik berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Yang kedua, toleransi dan kebebasan beragama. Masyarakat ini mendorong kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebagaimana yang dicontohkan dalam Piagam Madinah yang mengakui keberagaman agama dan budaya. Selanjutnya, partisipasi aktif. Masyarakat madani mengharuskan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta berperan dalam pembangunan masyarakat. Yang selanjutnya, keamanan dan ketertiban. Islam menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dengan setiap individu saling menghormati dan menjaga hak-hak orang lain. Selanjutnya, masyarakat madani dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, masyarakat madani bukan hanya sekedar masyarakat yang maju secara material, tetapi juga memiliki aspek moral dan spiritual. Kehidupan masyarakat diatur dengan prinsip-prinsip agama yang berorientasi pada kesenjangan bersama, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini tercermin dalam ajaran Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya saling menolong, berbagi, dan menjaga kesejahteraan sosial. Ada beberapa kritik terhadap konsep masyarakat madani dalam Islam. Yang pertama, praktik yang tidak konsisten. Di beberapa negara muslim, meskipun konsep masyarakat madani diakui, implementasinya sering kali terhambat oleh praktik sosial yang tidak adil, seperti diskriminasi terhadap wanita, ketidaksetaraan sosial, dan juga korupsi. Ada pula tantangan modernitas. Konsep masyarakat madani harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan globalisasi, seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pluralisme budaya. Beberapa interpretasi konservatif bisa menghambat penerapan nilai-nilai universal dalam masyarakat madani. Jadi kesimpulannya, masyarakat madani dalam Islam berfokus pada keseimbangan antara kehidupan sosial yang adil, etika moral, dan kebebasan individu. Namun, untuk mewujudkannya dalam konteks modern, dibutuhkan pemahaman yang mendalam dan adaptasi terhadap realitas sosial dan politik yang ada. Hal ini akan memastikan masyarakat madani tidak hanya menjadi konsep ideal, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata. Materi selanjutnya adalah demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam. Konsep demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam lebih pada prinsip musyawarah dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa keputusan bersama harus melibatkan konsultasi atau disebut musyawarah. Prinsip ini tercermin dalam ajaran Al-Quran dan hadis, seperti dalam surah Asy-Syura ayat 42 dan juga 38 yang menyebutkan pentingnya keputusan melalui musyawarah dalam urusan masyarakat. Selanjutnya, kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi amanah yang besar. Pemimpin di Islam harus adil, bijaksana, dan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin menekankan kepemimpinan yang berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan pelayanan kepada umat. Kepemimpinan yang baik adalah yang menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, implementasi demokrasi dan kepemimpinan Islam. Yang pertama, demokrasi dalam praktek. Meskipun prinsip musyawarah dan keadilan di dalam Islam dapat dihubungkan dengan praktik demokrasi, di banyak negara muslim, implementasi demokrasi seringkali terkendala oleh
otoritarianisme atau dominasi satu kelompok. Demokrasi dalam bentuk sekuler seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keterbatasan kekuasaan manusia dan supremasi hukum Tuhan. Jadi, demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam menekankan prinsip musyawarah, keadilan, dan amanah.